Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Syah di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai lanjutan materi pengaduan pajak gue, guys ya. Bukan pengaduan pajak ya, pengadilan pajak ya, pengadilan pajak. By the way, disclaimer ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua. Jika ada yang salah informasinya, langsung lu sampaikan di kolom komentar, guys. Oke? Jadi kita akan bahas mengenai SKPKB ya, plus STP, KPP Taman Sari yang ehem-ehem banget teman-teman ya, yang ehem-ehem banget ya. Oke, kita akan langsung sharing supaya teman-teman tahu nih ya, apa sih SKPKB. Jadi buat teman-teman yang diperiksa oleh pajak ya, biar lu tahu ini loh yang namanya SKPKB, ini loh yang namanya hasil pemeriksaan ya, kalau lu belum tahu ya. Ini loh yang namanya hasil pemeriksaan. Oke, ini dia hasil pemeriksaan. Jadi, berhubung ini sudah hasil pemeriksaan dan ya, teman-teman ya, dan akan kita gugat ke pengadilan, jadi ini sudah terbuka untuk umum, teman-teman ya. Ini adalah dokumen publik, dokumen terbuka untuk umum karena kita akan gugat ke pengadilan. Oke, semua dokumen yang terbuka di pengadilan adalah terbuka untuk umum, karena terbuka untuk orang mencari keadilan. Oke. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor KPP Pratama Jakarta Taman Sari, teman-teman ya. Jakarta Taman Sari yang banget ya, teman-teman ya. Ini adalah SKPKB. SKP adalah surat ketetapan pajak. Oke, dia bisa KB kurang bayar, bisa LB lebih bayar, bisa nihil N ya. Jadi bisa SKPKB, bisa SKPLB, bisa SKPN. Oke. Nah, jenisnya adalah PPN ya, pajak tambahan nilai barang dan jasa ya, PPN. Nomornya ini 0027, tanggalnya ini 27 Oktober. Nah, lucunya tanggal 27 Oktober tapi dikirimkannya teman-teman, dikirimkannya tanggal 21 November. Lucu ya? 27 Oktober tapi dikirimkannya tanggal 21 November. 5 hari menjelang jatuh tempo penagihan. Luar biasa, luar biasa. Oke. Yang pertama, telah dilaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban PPN. Nah, atas nama Ibu Feli, MPP-nya ini, dari pemeriksaan tersebut, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman tinggal baca ya, teman-teman ya. Lu tinggal baca sendiri, bahwa telah terjadi penyerahan PPN 500 juta ya, teman-teman. 500 juta, 510 juta, sesuai dengan hasil pemeriksaan. Oke, nah, lu bisa baca sendiri, teman-teman ya. Bisa baca sendiri. Ini dia, lanjut, lanjut. Langsung kita lari ke perhitungan PPN kurang bayar ya. Pajak keluaran yang harus dipungut atau dibayar sendiri adalah 51 juta ya. Kemudian PPN masukan yang boleh diperhitungkan adalah 40 juta. Ini adalah 80% ya. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah 80% dari nilai PK-nya. Oke, negara sudah berbaik hati ini ya. Oke, nah jadi 50 kurang 10 kurang 40 adalah 10 juta. Oke, 10 juta muncul yang namanya denda di sini teman-teman, denda sekitar ya 48% lah ya. Sekitar 4,4 juta. Nah, totalnya 14,6 juta. Oke, teman-teman. Nah, nomor 7, ini penting teman-teman ya, nomor 7 penting ya. Jumlah nilai yang disetujui wajib pajak berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah 0. Oke. Nah, bayarlah jumlah sebagai tertentu angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, teman-teman ya. Kita pasti akan ngajukan keberatan, teman-teman ya. Kita akan boleh ngajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar ini paling lama 3 bulan sejak tanggal pengiriman. Oke, jadi 90 hari sejak Anda mengajukan Anda terima surat ini, bukan, sejak dikirimkan ya oleh KPP tanggal 21 November, maksimal 3 bulan, kita boleh mengajukan keberatan kepada Kanwil ya, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Oke. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan wajib pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak, teman-teman ya. Nah, DJP Ibu Feli, oke. Bapak Ali Rahmat Saleh yang luar biasa, teman-teman ya. Luar biasa. Ini dia SKP. Oke, ini hanya disalah lagi, tambahan lagi, sama aja teman-teman ya, sama isinya ya, sama. Oke, sama isinya, sama. Oke, sama isinya. Oke, dah. Oke, beres, beres, beres. Oke, ini adalah SKP atas PPN. Oke, kemudian SKP atas ini, SKP atas
PPh. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ya, PPh final teman-teman ya. Ini adalah SKP atas PPh final. Coba gue kecilin lagi. Nah, ini dia. Oke, DJP sama teman-teman ya. KPP Jakarta Taman Sari yang itu SKP kurang bayar, PPh final pasal 4 ayat 2 ya, tanggal 7 Oktober, nomor 53 Desember 2018. Jadi masanya adalah masa Desember. Kenapa masa Desember? Karena pemeriksaannya adalah pemeriksaan Desember, teman-teman ya. Ibu Feli, sama ini angkanya ya, 510 juta adalah DPP atau bruto atau omset, dikalikan 0,5% ya, teman-teman, langsung ya, dapat 2,5 juta di sini. Oke, 2,5 juta. Kemudian ada sanksi 1,1 juta, kemudian PPh-nya adalah 3,6 juta. Nah, di sini lucu teman-teman ya, nomor 7. Jumlah kurang atau lebih bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 955.000. Pertanyaan gua, memang ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Teman-teman, ada nggak teman-teman? Coba Anda ingat-ingat teman-teman ya. Lu ingat-ingat di video-video gue sebelumnya yang pengaduan pajak itu memang ada pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ada nggak teman-teman? Jangan-jangan ada ya? Jangan-jangan ada orang yang ngaku-ngaku nama gua datang ke KPP terus datang ke sidang pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jangan-jangan ada. Karena ada angkanya di sini teman-teman ya, ada angkanya. Kita Teman-teman, inilah yang dimaksud dengan cacat prosedur. Oke, inilah yang disebut sebagai sewenang-wenang, suka-suka hati dia, teman-teman ya. Suka-suka dia mau bikin surat tuh, dia nggak peduli. Dia tahu ini salah prosedur, dia tahu ini melanggar undang-undang, dia tetap laksanakan. Ini namanya sewenang-wenang. Teman-teman ya, dia punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Teman-teman, baju bagus ya, teman-teman ya. Baju bagus ya. Bring back justice. Ini baju bagus, teman-teman ya. Bring back justice dari LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ya. Teman-teman pengacara di sana sudah bantuin gua. Oke. Jadi tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tapi kok bisa muncul angka di sini? Kok dia bisa merasa ada pertemuan tersebut? Nah, inilah kesewenang-wenangan yang akan kita gugat nanti ke pengadilan, teman-teman ya. Biar dia tahu pejabat tuh nggak boleh sewenang-wenang, ya. Pejabat nggak boleh sembarangan bikin surat. Ini adalah SKP-nya sama, oke, ini sama, oke. Udah selesai, selesai ya, selesai. Nah, teman-teman, karena SKP ini sudah dibikin secara cacat prosedur, artinya dia menuliskan angka yang salah di sini, maka seluruh hasil pemeriksaan ini adalah batal demi hukum. Oke, nanti kita akan lihat di pengadilan. Ini adalah STP-nya, teman-teman, STP ya. Jadi bersamaan dengan SKPKB, dia juga mengirim surat yang sama, yaitu surat STP. Dan lucunya, STP ini dikirim bersama dengan SKPKB. Menurut gua cacat ya, menurut gua ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana, nanti kita tunggu hakim di pengadilan. Apakah boleh SKP dan STP itu dikirim bersamaan dengan resi yang sama? Menurut saya nggak boleh, karena ini dua kasus yang berbeda. Nggak boleh dikirim bersamaan ya, menurut gua teman-teman ya. Mudah-mudahan eh, tidak salah ya. Oke, STP PPN ya. STP PPN Desember 2018 ya. Tanggalnya sama, 27 Oktober. Nah, teman-teman kita lihat teman-teman ya. Kok bisa 27 Oktober itu hasil pemeriksaannya terbit, di tanggal itu juga muncul yang namanya STP. Ini sudah error kemana-mana gitu ya, error kemana-mana. Kenapa? STP itu harus dibuat setelah SKP-nya selesai. SKP itu baru terbit di hari itu. Dia belum dapat salinannya harusnya. Kok dia sudah bisa terbitkan STP? Nah, nanti kita lihat di pengadilan, teman-teman ya. Jadi ada unsur kesengajaan mencelakai wajib pajak. Oke, itu hanya dugaan, teman-teman, hanya dugaan. Kita lihat nanti di pengadilan. Oke, ini adalah denda 500.000 adalah denda untuk orang yang tidak lapor PPN, teman-teman ya. Jadi kalau lu tidak lapor SPT PPN, maka lu kena denda 500.000 1 bulan. Oke? Tetapi tunggu dulu, tunggu dulu. Ini masa Desember 2018. Loh, Desember 18 kan kita belum PKP. Kok bisa kena denda belum lapor PPN? Coba mikir. Mikir, ayo guys. Ayo mikir guys. Kok bisa orang belum PKP tapi sudah kena denda 500.000 atas telat lapor PPN? Coba mikir. Mikir, mikir. Silakan teman-teman yang ahli pajak, yang ngerti pajak, mikir, mikir. Di mana? Ayo, di mana? Ayo. Nah, oke, ini dia. Semua sudah selesai. Oke. Lucu ya, teman-teman ya, lucu ya. Di saat kita belum PKP, tapi kita sudah diterbitkan denda terlambat bayar lapor PPN. Oke, nanti kita uji di pengadilan.
Ini STP PPH. Ini juga sama teman-teman ya, juga sama. Ini adalah STP PPH atas tidak terlambat melapor PPH. Oke, kita lihat 100.000 ya, terlambat lapor PPH 100.000. Tetapi Desember kan kita belum PKP. Kok bisa ada telat lapor PPH? Nanti kita uji di pengadilan teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ini 100.000. Oke. Tapi kalau 100.000 sih mungkin masih oke ya. Mungkin masih wajar ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nanti kita lihat. Nah, ini teman-teman ada resinya, resi JNE-nya. Dia pakai JNE teman-teman ya. Dari Sawah Besar tanggal 21 November. Sampainya itu adalah tanggal 22 yang bersangkutan ya. Tanggal 20 tanggal 20. Oh, shipment-nya tanggal 20. Shipment tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Delivery tanggal 21, shipment-nya tanggal 20 nih teman-teman ya. Tanggal 20 dia kirim, tanggal 21 dia sampai, oke. Tanggal 20 November adalah tanggal dihitung untuk menghitung berapa hari tanggal keberatan, berapa hari tanggal gugatan, berapa hari tanggal-tanggalnya. Oke, teman-teman ya. Jadi tanggal dikirimnya ketika lu mau masuk ke pengadilan pajak. Oke, teman-teman, itu aja ya. Semakin menarik drakor ini, drama dengan KPP Taman Sari. Drakor itu istilahnya Jokowi ya, bukan istilahnya gue, teman-teman ya. Jadi teman-teman, secara ringkasnya, minggu ini teman-teman, minggu ini kita akan kirim yang namanya surat permohonan pembatalan surat ya. Kita akan bikin surat permohonan pembatalan sesuai dengan PMK 8 ke KPP Taman Sari. Nanti hasil keputusan penolakannya akan kita gugat ke pengadilan pajak. Oke. Kemudian minggu depan kita akan ajukan gugatan ke pengadilan pajak atas SKPKB dan atas STP-nya. Oke. Minggu depannya lagi kita akan gugat ke Petun. Teman-teman, Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa itu Petun? Nanti tunggu videonya ya. Tunggu videonya akan gue bikin. Kemudian Desember atau Januari atau Februari kita akan ajukan keberatan atas SKPKB ke Kanwil, teman-teman ya. Nah, setelah itu mungkin 6 bulan kemudian ya, setelah surat keputusan keberatan itu terbit, kita akan banding ke pengadilan pajak, teman-teman ya. Wah, lama ya mencari keadilannya. Memang lama, Bos. Memang lama ya, teman-teman ya. Mau cari keadilan, jangan cengeng, teman-teman ya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Seperti siapa? Seperti Haris Asar, seperti Ibu Fathia, the new Munir, teman-teman ya. Walaupun dia tahu dia sedang dikriminalisasi, walaupun dia tahu penguasa sedang kuat-kuatnya ya, dia tidak gentar, guys. Tidak gentar ya, teman-teman ya. Walaupun penjara sudah di depan mata ya, Bapak Haris dan Ibu Fathia tidak berhenti berjuang. Oke? Kalau mau cari keadilan, jangan cengeng, teman-teman ya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kalau lu mau cengeng, lu bisa telepon Rafael Alun. Sudah di penjara, mohon maaf. Lu bisa telepon teman-teman dia yang lain, ya, yang masih tersebar di seluruh Indonesia. Semua bisa diatur. Oke, tetapi kalau lu mau cari keadilan, maka via justisia, lua kailum. Carilah keadilan walaupun langit akan runtuh.